Selamat datang di tahun 2014 bagi semua kita jemaat GKTT, baik yang di Jakarta, yang di Bandung, Depok, Manado, dan Tanjung Pinang. Saya percaya kalau Tuhan telah menolong kita di tahun 2013, Tuhan yang sama akan menolong kita dan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar untuk tahun ini. Nah, saya ingin membawa setiap kita merenungkan ada satu bagian firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Satu cerita ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael yang berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Natanael, atau dikenal sebagai Bartolomeus, adalah salah satu murid Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa dia adalah tipikal dari Israel sejati. Apa yang dimaksud Israel sejati? Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat melalui iman. Dan saya percaya, kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya akan janji Tuhan atau firman Allah. Nah, saudara yang terkasih, Yesus berjanji bahwa tidak hanya Natanael yang akan melihat langit terbuka, tapi bagi setiap kita juga, kita akan melihat dalam hidup kita, secara khusus tahun ini, langit terbuka. Nah, apa untungnya kalau langit terbuka? Saudaraku, kalau langit terbuka atas hidup kita, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Dan pintu-pintu akan terbuka untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk kesehatan kita, untuk pelayan kita. Ya, sebabnya tahun ini saya boleh katakan, inilah tahun di mana langit terbuka dan pintu-pintu akan terbuka. Open heavens and open doors. Nah, bagaimana caranya agar setiap kita bisa mengalami langit terbuka di dalam hidup kita dan pintu-pintu pun pasti akan terbuka? Nah, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita beberapa langkah agar setiap kita mengalaminya. Yang pertama, kita harus terhubung dengan Tuhan. Nah, saudaraku, doa penyembahan dan persekutuan kita dengan Tuhan itu akan memastikan langit tetap terbuka di dalam hidup kita. Nah, sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia bertemu muka dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam keintiman. Sebabnya sepanjang kehidupannya, langit terbuka, sampai dosa membuat langit tertutup. Kemudian dalam Alkitab juga ada cerita di mana Yakub dalam mimpinya melihat rumah Allah, Betel. Dia melihat langit terbuka, ada tangga yang terhubung antara bumi dan surga. Tuhan ingin hidup kita terhubung dengan sorga. Dan Yakub melihat ada malaikat naik turun. Seperti janji Tuhan untuk Natanael, Yakub pun melihat ada malaikat naik turun antara bumi dan surga. Tuhan akan membawa berkat-berkatnya dari sorga datang dalam hidup saudara. Nah, saudaraku, ketika Yesus selesai dibaptis dan ketika dia berdoa, Alkitab mencatat langit terbuka dan Allah memperdengarkan suaranya. Jadi yang pertama, terhubunglah dengan Tuhan. Yang kedua, ketatan total. Saudaraku, Allah ingin kita mengalami semua janjinya digenapi dalam hidup kita, tapi juga dia meminta agar setiap kita hidup dalam ketatan secara total kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 1, "Jikalau engkau baik-baik dengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu jikalau engkau dengarkan suara Tuhan Allahmu." Ayat 12, "Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman." Saudaraku, Allah berjanji agar langit terbuka dan hujan dicurahkan bagi setiap kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya agar langit terbuka? Kita harus memberi pemberian yang terbaik. Katakan pemberian yang terbaik. Nah, saudara yang terkasih, Kisah Rasul 10 ayat 1-6
cerita di mana Cornelius, seorang yang asing, seorang yang sebenarnya tidak pantas menerima anugerah, tapi Alkitab mencatat dia suka berdoa dan dia suka memberi. Dan karena pemberiannya, doanya diingat oleh Tuhan. Saya percaya semua kita ingin mengalami doa kita diingat oleh Tuhan. Soalnya berilah yang terbaik sepanjang tahun ini, maka pastilah langit tetap terbuka dalam hidup kita. Malikin pasal 3 ayat 7-10 bicara tentang persembahan khusus dan perpuluhan. Waktu kita setia dalam memberi persembahan kita dan perpuluhan kita, maka kita sedang memastikan langit di atas hidup kita tetap terbuka. Nah saudaraku, ayat berikutnya dalam Kejadian pasal 7 ayat 11-12, cerita di mana air bah melanda muka bumi ini. Kita melihat dari sisi positifnya. Kita mencatat bahwa langit terbuka dan hujan dicurahkan. Tapi kemudian juga dikatakan bahwa air dari samudra raya itu bermunculan. Artinya ada berkat Tuhan, baik dari atas ataupun dari bawah. Tuhan ingin setiap kita tahun ini berkelimpahan, dan Tuhan akan membuka bagi setiap kita pintu-pintunya. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak seorang pun bisa menutupnya. Tuhan buka pintu untuk pekerja, untuk usaha, untuk pelayanan, untuk kesehatan, untuk masa depan yang jauh lebih baik di tahun 2014 ini. Langit terbuka dan pintu terbuka buat semua jemaat GKTT. Tuhan memberkati.